Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi IBM yang baru. Jadi saya akan gunakan akun dari akun ME ya. Maka pertama kita masuk dulu ke link sementara ya, yang akan digunakan untuk tes-tes ya gitu. Di sini kita sudah masuk, ada halaman login seperti biasa. Saya akan login dengan salah satu akun ME. Di sini sudah masuk ya. Ini tampilan awal ketika teman-teman membuka akunnya. Ini menu dashboard ya. Ini hanya rekap saja statistik-statistik dari progres tiap ME ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada master data ya. Yang pertama produk dan stok. Jadi ini untuk melihat nama-nama produk yang tersedia saat ini. Maksudnya dijual atau tidak ya. Bukan patokan dari stok ya. Kalau stoknya kosong, SO tetap bisa diterbitkan ya. Jadi tidak berpengaruh untuk stok ini. Ini harga jual ke customer atau sekolah. Kemudian menu kedua ada menu customer. Ya, menu customer ini nanti rencananya tiap ME itu masih kosong ya. Silahkan ME mengisi datanya. Ketika akan membuat SO, ya tinggal diisi aja data customernya. Jadi tidak harus semua langsung diisi. Yang dibutuhkan saja yang diisi agar datanya valid ya, karena ini alamatnya nanti akan digunakan untuk proses pengiriman barang juga. Kemudian ada juga menu salesperson. Nah, ini mungkin bahasanya hanya salesperson ya, berbeda, tapi intinya ini sama-sama ME. Di sini bisa dilihat ada area ya. Area ini adalah seperti pembagian area marketing ya. Jadi satu SE atau satu ME ini hanya bisa membuat PO atau menambah customer sesuai dengan areanya saja gitu. Kemudian yang berikutnya ada menu grup transaksi, di dalamnya ada SO. Di sini ada counter ya, kayak bed gitu. Di sini menandakan berarti ada SO yang belum selesai ya. Ketika kita buka ini ada data SO-nya. Di sini data SO-nya kita lihat di status order, ada yang beberapa macam ya. Ada yang masih di prepare, ada yang sudah komplit, ada yang sedang dikirim atau delivery. Kemudian ada lagi status payment. Ada yang parsial, ini dibayar sebagian ya, ada yang belum dibayar, ada yang sudah lunas atau paid ya. Gitu. Nanti kita akan bahas ini lebih jelas. Sekarang kita lihat dulu menu-menunya. Kemudian di sini ada juga menu payment list. Menu payment list ini sebetulnya sih sama ya, isinya dari yang tadi, hanya ini khusus untuk data pembayaran saja. Kalau ada di sini merah satu, berarti ini ada data pembayaran yang belum di-ACC oleh admin ya, untuk pembayaran SO, atau belum di-ACC oleh gudang untuk pembayaran ongkir ya. Jadi nanti untuk ongkir agak berbeda ya. Kemudian yang terakhir di sini ada menu pengaturan salesperson. Di sini kalau dibuka ini profil masing-masing ME ya. Nanti silahkan ini diisi, dilengkapi beserta fotonya untuk data ya di admin. Kemudian di sini juga langkah awal ini harus menginput rekening ya. Di sini rekening punya ME masing-masing yang biasa digunakan untuk transaksi, baik itu dengan gudang, proses ongkir, ataupun dengan admin ya, pembayaran SO ya. Nah, kenapa harus input rekening? Karena kita ingin ketika konfirmasi pembayaran, ya ME tinggal pilih saja gitu. Saya akan coba dulu dari mulai penginputan rekening ini ya. Kita tambah rekening di sini, kemudian atas namanya siapa. Misalnya nama yang sama dengan nama akun ini, di sini ada Muhammad Darwis ya. Seperti ini, misalkan Muhammad Darwis. Di sini misalkan BRI. Cabangnya ini bisa dikosongkan ya, opsional. Kemudian nomor rekeningnya di sini. Asal dulu disimpan. Atau mungkin selain pakai ini ada juga rekening lain bisa ditambah juga.
misalkan rekening GoPay. Oh, atas namanya sama ya, misalkan M Darwis. Kemudian ini banknya nggak pakai bank, tapi pakai ini ya. Banknya dikosongkan, misalkan ini nomornya nomor HP. Nah, di sini sudah ada 2 data rekening ya, yang punya ME. Kemudian kita coba juga ke menu customer ya, atau data sekolah. Di sini ada beberapa contoh ya, ada 2 di sini contohnya yang sudah terinput. Kalau kita lihat di sini ada status aktif. Ini kalau diklik, ini akan berubah jadi tidak aktif ya, akan hilang ya. Tapi kalau mau diaktifkan kembali bisa diubah ini filternya ya ke tidak aktif. Setelah itu diklik tidak aktif menjadi aktif. Misalkan ini yang pemijahan ya, tidak aktif jadi aktif ya. Ini hanya untuk memfilter data saja. Adapun untuk penggunaannya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kalaupun misalkan tidak melakukan pembelian, itu tidak harus dinonaktifkan, dibiarkan saja juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin benar-benar, oh ini customer yang langganan, mau diaktifkan, yang tidak langganan atau jarang dinonaktifkan, itu tidak masalah. Kita coba tambah data customer. Yang pertama yang harus di sini nama ya, nama customer itu maksudnya nama sekolah. Misalnya SD Muhammadiyah Parung Panjang. Kemudian nama penanggung jawabnya atau yang bisa dihubungi di pihak sekolahnya, bisa kepala sekolah atau yang membidangi bagian koperasi, misalnya Heru. Kemudian emailnya bisa email sekolah atau email pribadi, sel SDM Parung Panjang @gmail.com. Nomor HP, ini nomor HP penanggung jawab atau nomor HP yang ini yang fitnya. Kemudian alamatnya, ini alamatnya sampai level desa ya, kalau statusnya RT RW. Kalau jalan raya nggak usah, sampai kilometernya saja atau nomornya saja. Misalnya ini Jalan Parung kilometer 21. So, kalau RT RW itu sampai desa saja, karena nanti kecamatan ada di sini ya. Pilih provinsi dulu. Ini provinsinya hanya ada 2, kenapa? Karena akun Muhammad Darwis ini dia hanya diberikan area DKI Jakarta dan Jawa Timur. Itu pun hanya beberapa kabupaten ya. Jadi tergantung nanti dari pengaturan dari masternya. Jadi akun master dari, misalkan kita pilih DKI Jakarta, Jakarta Barat, kemudian kecamatannya misalkan Grogol. Kita simpan. Nah ya, ini sudah tersimpan. Kemudian setelah itu kita coba akan membuat ini ya, SO ya. Pertama kita tambah dulu, kemudian pilih customer. Misalkan kita pilih yang barusan dibuat ya, SD Muhammadiyah Parung. Kemudian pilih rencana pembayaran. Di sini ada beberapa ya, beberapa macam. Ada CBD, ini dibayar duluan ya, cash keras sebelum barangnya dikirim. Kemudian ada COD, barangnya sampai langsung dibayar atau dilunasi. Kemudian ini ada jangka ya, jangkanya ada net 1 pekan, 2 pekan, dan 30 hari. Misalkan ini pilih yang COD. Kemudian tanggal kirim ini maksudnya request, kira-kira mau seminggu, minggu depan atau bulan depan, itu silahkan diisi dan tidak berpengaruh ke apa-apa, ini hanya buat data di gudang dan admin saja. Kemudian catatan di sini kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Misalnya catatan kirim segera. Ini catatan akan tampil di admin dan di gudangnya. Nah, alamat di sini sudah otomatis dari ini terisi ya, dari alamat customer atau alamat sekolah. Jadi ini sudah tampil. Ketika misalkan dilihat ini ada perubahan, misalkan nomor HP berubah atau nama penerimanya berubah, itu langsung diedit dulu sebelum membuat atau melanjutkan bikin SO ini ya. Tapi kalau sudah benar ini tidak perlu diubah, lanjutkan saja. Di sini gudang juga tidak usah diisi ya. Gudangnya nanti mengikuti produk yang dipilih pertama. Misalkan produk pertama ini kita akan batik atau ini ya. Misalkan batik IPM satin
SD laki-laki. Ini produknya masih produk sementara ya, jadi masih data sementara, jadi nggak real ini. Saya dipilih ini produknya. Nah, otomatis gudangnya akan terganti langsung jadi gudang Jakarta 1. Dan produk berikutnya hanya bisa pilih yang ada di gudang ini. Jadi produk pertama itu bebas, produk berikutnya hanya bisa dikirim dari gudang yang sama, karena ini menyangkut pengiriman ya. Kemudian di sini untuk batik IPM SD lengan pendek misalnya, ini semua ukuran atau hanya beberapa. Kalau misalkan hanya pesen aja L dan XL, berarti ini yang S dihapus, yang M, kemudian yang double XL dihapus. Misalkan yang L pesan 50, yang XL pesan 100. Di sini sudah ada total harganya ya. Ini harga satuannya, harga jual ke customernya ya. Kemudian di sini ada ringkasan, dilihat lagi alamat pengiriman, ini gudang ya, alamat pengiriman gudang, alamat penerima ini berarti customer atau sekolah. Kemudian total varian, ini total varian ada 2 ya, ada 2 maksudnya ada ukuran L dan XL. Total item ini jumlah item yang dipesan 50 dan 100, jadi total semuanya 150. Kemudian harga sales, ini harga dari IBM ke ME ya, 10.275 ini yang harus ditunaikan. Kemudian harga jual ini harga dari ME ke sekolah. Walaupun ini bisa nggak segini juga bisa ya, masih bisa diatur oleh ME masing-masing. Tapi ini gambaran jika ada penambahan 10.000 tiap barang. Setelah semuanya selesai, ini tinggal diklik simpan dan konfirmasi. Hanya saja ketika sudah klik simpan dan konfirmasi, ini tidak bisa diedit kembali ya. Hanya bisa dibatalkan oleh admin. Tapi kalau misalkan belum disimpan seperti ini, klik batal, ini masih bisa terhapus ya. Sekarang kita simpan. Sudah berhasil, bisa klik OK atau dibiarkan saja. Nah, status awal dari SO yang sudah dibuat, itu statusnya confirm ya. Confirm ini berarti baru OK di ME, belum OK di admin ya. Kemudian status paymentnya belum dibayar ya, atau unpaid. Nah, kita lihat di sini di aksi ini ada 2 menu ya, ada menu SO, sales order, atau menu payment. Nah, kita pilih dulu yang SO. Ini rinciannya ya. Jadi rincian dari yang tadi sudah dibuat ya. Nomornya, nama pembuatnya, tanggalnya, tanggal dikirimnya, nama customer dan lain sebagainya di sini ada sampai catatan dan barangnya yang dipesan. Nah, di sini ada riwayat SO. Riwayatnya nanti dari mulai pesan ACC admin, berarti itu nanti prepare ya. Kemudian kalau gudang sudah mengirim berarti delivery. Kalau sudah diterima kembali oleh sekolah atau oleh ME, itu baru nanti jadi komplit ya. Jadi ada beberapa riwayat di sini ya. Untuk yang riwayat pertama ini berarti confirm ya. Confirm berarti di sini kita bisa cetak invoice kalau misalnya dibutuhkan nih oleh ME dan tidak ada perubahan harga. Jadi di sini bisa dicetak invoice ya. Nah, ini sudah ada ya. Kalau dilihat seperti ini formatnya. Customer, rincian yang dipesan, catatan, kemudian ada tipe pembayarannya, baru nanti tanda tangan ya. Tapi ketika misalkan ada perubahan harga, tidak mengikuti harga standar, ya berarti tidak bisa pakai ini ya. Tinggal di print atau di download, kalau tidak berarti sudah ya. Nah, sampai di sini untuk pembuatan SO ya, tinggal nunggu ACC dan kiriman dari gudang ya. Kemudian menu kedua ini di aksi ada menu payment. Nah, di sini rincian SO tadi, tapi yang berhubungan dengan pembayaran. Di sini ME perlu membayar kepada admin sejumlah ini ya, sejumlah 10.275.000. Total dibayarkan belum ada, jadi tagihannya masih 10.250.000. Statusnya ini 0 sama sekali, belum bayarkan atau masih merah. Kemudian untuk ongkir ini nunggu dari gudang ya. Ketika gudang sudah mengirimkan barang, kemudian input nomor resi, input bukti pengiriman, baru nanti ongkir input juga harga. Nah, khusus SO ini bisa langsung dibayarkan.
Jadi ketika SO ini belum di ACC admin pun ini bisa langsung kita bayarkan, apa ya, kirimkan bukti pembayaran. Tapi untuk ongkir ini nggak bisa ya. Data pembayaran ongkir akan tampil setelah SO menjadi delivery atau dikirim dari gudang. Jadi kita nggak bisa bayar duluan nih di sini. Jadi nanti nunggu dulu dari admin gudangnya. Contoh kita akan bayar yang SO, setelah ditransfer ada bukti transfer, tinggal diklik tambah. Kemudian kapan transfernya, misalkan kemarin atau hari ini misalkan. Kemudian pilih rekening tujuan. Nah, ini rekening tujuan ini rekening perusahaan ya, rekening IBM. Misalkan dikirim ke Mandiri atau dikirim ke BCA. Setelah itu pilih rekening pengirim. Nah, ini yang tadi kita input ya. Misalkan kirimnya dari BRI misalkan. Tagihannya 10.250. Nominal transfernya berapa nih yang pertama? Bisa langsung lunas atau bisa sebagian dulu. Misalkan baru bayar 5 juta. Tinggal pilih bukti transfer. Ini contoh dulu. Misalkan seperti itu ya. Jadi bukti transfer ini bentuknya gambar. Nah, jadi ketika input dari HP pun tinggal dipoto dan pilih dari galeri ya. Klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya riwayat payment SO. Satu payment, nah, tanggalnya, nominalnya, statusnya open. Status open berarti masih belum dikonfirmasi uang itu masuk ke rekening admin ya. Bisa dilihat buktinya ini tadi yang diupload, tapi nanti mah ini bukti transfer ya yang diupload. Dan kalau statusnya open ini bisa dihapus ya, misalkan ada kesalahan ketik atau apa. Tapi kalau sudah di ACC oleh admin ini nggak bisa dihapus lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang payment list tadinya 1 jadi 2 ya, karena bertambah ini. Bertambah payment di SO yang baru. Dan ini statusnya belum di ACC ya, berarti di sini akan merahnya bertambah. Belum di approve ya. Kita bisa klik detail ini mana yang belum di approve. Di sini ada rinciannya ya. Kodenya, tanggal transfer, nominal, akun pengirim, akun penerima, kemudian ini bukti transfernya, statusnya belum diubah ini. Kalau sudah diubah nanti bentuknya seperti ini, kalau belum seperti itu. Ya, ya untuk sementara kita akan lanjutkan dulu ini SO yang dari SD Muhammadiyah Parung Panjang setelah di ACC oleh admin ya. Kita ACC-kan dulu oleh admin. Baiklah, sekarang statusnya ini sudah prepare. Berarti sudah di ACC admin ya. Kita lihat di detail SO-nya. Nah, ini riwayatnya sudah bertambah ya. Tadi hanya order dibuat, sekarang SPK sudah terbitkan. SPK dari admin ke gudang ya. Tinggal menunggu dikirim. Nah, ini berarti tinggal tugasnya gudang yang mengirim ya. Nanti di akun gudang sudah ada. Kemudian di payment list juga ini tadi sudah di ACC ya. Statusnya approve. Jadi detailnya di sini sudah berganti jadi approve ya gitu. Bisa juga statusnya ini reject ya atau ditolak dengan catatan di sini nanti muncul ya. Misalnya transaksi tidak ditemukan atau bukti pembayaran itu dianggap palsu misalnya dan lain sebagainya, itu akan ditolak ya. Nah, itu sementara jika di admin sudah di ACC dan ini status paymentnya sudah masuk sebagian ya. Jadi kalau kita lihat di sini total lebarkan 5 juta, kemudian yang sisa tagihan sudah berubah tinggal 5.275.000 ya. Ini sudah di-approve. Nah, sekarang kita coba oleh gudang statusnya akan dikirimkan terlebih dahulu ya. Baiklah, tadi saya sudah dari akun gudang dan memproses pengiriman. Kita lihat di sini status ordernya sudah berubah menjadi delivery ya. Kalau kita lihat di rincian, nah di sini sudah ada ya barang dikirim. Nama admin gudangnya ini, sementara admin gudang, tanggal pengiriman, nomor isinya, beratnya 2,5 kilo dan ongkos kirimnya 27.000. Dan kita bisa lihat juga bukti pengirimannya, entah itu lembar resi ataupun mungkin foto paketnya ya. Nah, ini masih sementara ya. Nanti di sini harus diinput nomor resi atau bukti pengiriman yang ada nominal harganya ya. Jika statusnya ini
sudah dikirim, barang dikirim, nanti tinggal menunggu barang diterima, kemudian diinput berapa barang yang terima, sesuai atau tidak ya. Jadi sebelum mengkonfirmasi barang diterima, isi dulu ini ya, produk yang diterimanya. Kalau yang dikirim kan 50-100 ini dari data gudang ya. Nah, yang diterima juga biasanya sama ya. Makan sesuai. Kalau di sini misalkan 60, nanti ada peringatan lebih ya. Jadi di sini 50, di sini 100, sudah sesuai. Atau mungkin yang terima kurang 40, ini nggak apa-apa, kurang simpan saja. Nanti mungkin akan ditindaklanjuti ya. Jadi di sini sementara kita coba kasus yang pas ya. Setelah itu diklik update ya. Kalau yang ini kan belum bisa aktif nih ya. Kalau ini sudah aktif, ketika ini sudah diupdate, nah otomatis tombol ini sudah aktif nih, sudah bisa dikonfirmasi. Tapi kalau mau berubah lagi, ini masih bisa diubah ya. Gitu. Anggap ini sudah sesuai, tidak diubah lagi, kita refresh dulu. Nah, sudah sesuai ya. Nah, ini tanggal berapa nih diterimanya barang. Nah, bisa cek langsung ke sekolahnya atau minta laporan dari PIK tadi ya, dari yang ada di sekolah. Misalkan sudah diterima tanggal hari ini, catatannya jika ada diketik, jika tidak ada bisa strip atau dikosongkan. Kemudian bukti penerimanya. Ya, ini bisa minta bukti foto dari yang di sekolah atau kita sendiri mendatangi sekolah untuk mengecek barangnya. Setelah diisi, tinggal disimpan dan konfirmasi. Sudah berhasil. Nah, ini contoh riwayat SO dari mulai dibuat sampai ke barang diterima atau statusnya komplit ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 riwayat. Nah, di sini SO-nya sudah selesai ya. Kalau kita lihat di sini statusnya sudah komplit ya. Tinggal payment-nya nih masih sebagian. Jadi kalau kita mau melunasi, tinggal ke menu payment. Di sini ditambah. Misalnya hari ini ke bank apa tadi? Ke Bank Mandiri dari Bank BRI misalnya. Ini tagihannya totalnya 5 juta ya, 5.275 misalkan dilunasi. Kemudian bukti transfer juga harus sesuai ya, sesuai dengan yang tadi. Kita pakai gambar sementara ini. Sudah berhasil, statusnya masih open. Kemudian di sini bisa dilihat riwayat payment ongkir sudah bisa ditambah ya, sudah bisa dibayar karena tadi barangnya sudah terkirim ya. Jadi sebetulnya sebelum diterima pun kalau bisa ongkir langsung dibayar ya. Dan bedanya dengan riwayat SO, untuk ongkir ini tidak bisa dicicil ya, hanya bisa bayar satu kali. Jadi lihat lagi berapa tagihan ongkirnya, kemudian bayar sejumlah itu. Tidak ada 2 kali pembayaran ya. Karena di sini nggak bisa input nominal ya, hanya bisa input bukti saja. Nominalnya sudah dikunci, harus sesuai dengan yang yang gudang inputkan gitu. Karena gudang juga input sesuai dengan bukti resi dari ekspedisi ya. Misalkan tanggal tertentunya hari ini, tujuannya ke Dana. Nah, ini tujuan rekeningnya ini ke rekening yang disetting di admin gudang ya. Nanti admin gudang juga sama, punya data rekening, diisi masing-masing. Kemudian bank pengirim ini dari akun ME. Baru buktinya. Simpan ya. Seperti itu. Jadi ini sama ya, masih pengajuan ke gudang untuk dicek di m-banking atau di rekeningnya masing-masing. Ketika sudah masuk, ya nanti akun gudang akan meng-ACC sama seperti akun admin. Saya akan coba untuk meng-ACC 2 transaksi ini masuk ke admin dan gudangnya. Baiklah, saya sudah mengasih transaksi-transaksi yang tadi. Di sini bisa dilihat untuk SO yang 07 ini ya. Ini status ordernya sudah komplit dan status paymentnya juga sudah komplit atau paid ya. Nah, kita bisa lihat di sini riwayat pembayarannya. Untuk SO ini 2 kali bayar, untuk ongkir ini sekali bayar ya. Sudah di-approve juga, bisa dilihat buktinya. Gitu ya. Dan ini ketika sudah di-approve, ketika kita mau hapus pun ini tidak bisa ya, karena payment sudah dikonfirmasi.
Jadi sistemnya sudah merekam ini dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi di sini sudah selesai ya. Karena di sini ada masih 3, ya ini 3 yang masih proses. Yang masih proses berarti yang sales order yang masih aktif ya. Kemudian yang payment juga ada 1, ini yang belum di ACC ya, masih open gitu. Jadi ini bisa terlihat dari icon kecil tersebut. Di sini juga status order bisa dilihat hanya yang complete saja misalnya, atau yang approve aja, atau semua. Atau mungkin paymentnya yang baru sebagian dan statusnya yang baru approve. Itu bisa dua-duanya filternya digunakan ya. Gitu. Kemudian ya kayaknya sih sudah cukup ya. Itu beberapa tahapan ketika membuat sales order ya. Untuk menunjang penjualan ini didahulukan seperti itu. Ya, sepertinya dicukupkan ya untuk demo kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.